Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragib Filhaq. Saya merupakan editor dari Kopjon Family yang sampai sekarang. Oke, saya stop dulu di sini karena di sini monoton sekali warnanya, maka saya akan sedikit kasih temperatur. Oke, saya sedikit kasih exposure. Oke, biar lebih kelihatan sinematik, coba saya kasih crop atas bawah. Nggak usah deh ya. Oke, lanjut. Sekarang belum upload ke channelnya lagi karena kena copyright strike. Di sini saya sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, magister teknologi pendidikan, untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester ya. Di sini saya akan membahas seluk-beluk secara mendalam apa sih tentang teori belajar behaviorism. Di sini telah menemani saya kameramennya. Saya Taufik. Oke, Taufik Safalas ya, atau Taufik siapa nih? Taufik Aziz. Oke, Taufik Aziz. Oke, karena di sini tidak ada pemateri, jadi bisa langsung tanya jawab aja. Oke. Gimana sih Mas asal muasal teori behavior ini ada? Oke, teori behavior ini ada awalnya karena seorang ilmuwan asal Rusia yang bernama Iwan Pavlov. Dia ini meneliti kepada seekor anjing. Seekor anjing ini diberikan stimulus berupa lonceng, kemudian dia diberikan stimulus lagi berupa makanan. Harapannya responsnya ini adalah ketika diberikan bunyi lonceng dan diberikan makanan, maka anjing ini akan mengeluarkan air liurnya. Dan terus diulang sampai kemudian diberikan bunyi lonceng, dan akhirnya tanpa diberikan makanan pun anjing ini akan mengeluarkan air liurnya. Nah, sama manusia juga sebenarnya bisa dilakukan dengan settingan seperti itu. Cuma hanya saja terlalu agak memandang rendah ya kepada manusia ketika kita cuma sebatas memberikan makanan. Makanya kadang-kadang teori behaviorisme ini lebih ke arah kita memunculkan suatu respon tertentu. Misalkan Mas Taufik ini mau rajin berdoa kepada Tuhannya, jadi kita setting ini Mas Taufik ini harus diapain supaya lebih rajin gitu. Nah, settingannya ini harus pinter-pinter dari fasilitatornya gitu, Mas. Oh gitu. Iya, Mas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua, Mas ya. Terus inti dari teori behavior itu apa sih? Inti dari teori behavior ini sangat menarik ya, Mas ya, karena ini kan memunculkan suatu respon atau perilaku-perilaku yang kita harapkan gitu. Misalkan kayak Iwan Pavlov ini menginginkan respon anjing ini mengeluarkan air liur. Kita pun sebagai manusia bisa sebenarnya mengharapkan respon seperti yang saya tadi bilang. Ketika Mas Taufik ini mau rajin berdoa kepada Tuhan, maka stimulus-stimulus apa yang diberikan agar Mas Taufik ini bisa rajin berdoa kepada Tuhan. Misalkan jadi kayak dapat hadiah gitu ya? Iya, benar sekali. Mas Taufik kayaknya udah sarjana psikologi ya, Mas ya? Belum, Mas. Oh, belum. Saya belum tahu teori ini. Oh gitu. Oke, Mas. Ya, kira-kira teori-teori behaviorism ini kan karena banyak sekali ya, ada yang diberikan reward, punishment, dan lain-lain. Sebenarnya pada intinya ketika respons yang kita harapkan ini sudah muncul, maka kita berikan penguat berupa reinforcement, namanya reinforcement positif, agar perilaku itu terus ada dan muncul gitu, Mas. Kira-kira seperti itu, Mas. Berarti kalau misalnya yang di giveaway Instagram itu kira-kira itu gimana itu, Mas? Oh, itu termasuk, Mas. Termasuk ya? Iya, termasuk. Giveaway Instagram ini termasuk, Mas ya. Karena memang ketika ada stimulus dari feedgrammer atau yang kita sebut selebgram gitu ya, terus di giveaway, jadinya kan penontonnya akan setia gitu kan, setia terhadap exposure yang ada. Ketika ada exposure, maka disitulah ada pundi-pundi keuangan, Mas. Kira-kira seperti itu. Iya. Ada. Terus bisa gak diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita gitu? Bisa, cuma tidak mencakup semuanya, hanya ke beberapa perilaku aja sih. Maksudnya gini, ketika memang kita ingin memunculkan perilaku aja, contoh di training karyawan tuh bisa, karena kan karyawan ini kan ada yang motivasinya tinggi, ada yang rendah, kadang kan fluktuatif gitu ya motivasi di karyawan ya. Nah, menurut saya sih ketika kita mengadakan training itu yang tepat, salah satunya yang tepat adalah dengan teori behavior ini. Karena kita bisa memberikan stimulus yang banyak
pada saat training itu, dan menjaganya ketika responnya sudah muncul, menjaganya dengan banyak hal, reinforcement, reward atau punishment gitu Mas. Oh, ini lebih ke ini ya, belajar ya. Lebih Iya. ke apa sih namanya, kayak di sekolah atau di kuliah gitu ya. Dan juga training di karyawan bisa. Hmm, Ya, dikarenakan waktu yang cukup lama pada saat pengambilan video, maka saya putuskan untuk nge-cut bagian paling panjang dari video ini. Oke, langsung saya lompat ke kesimpulan. Selamat menyaksikan. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya teori behavior ini tuh apa sih secara apa ya, secara umumnya aja, karena saya kan termasuk masyarakat awam ya tentang gitu. teori behavior ini. Jadi Sejak kapan kira-kira- Mas ya mahasiswa psikologi jadi masyarakat awam gitu Mas? Saya soalnya baru semester 2 Mas, jadi gitu. nggak begitu paham. Kan mungkin belum diajarin kali ya. Oh gitu, karena masih psikologi umum kali ya belajarnya. Oke. Iya, psikologi umum. Oke, nggak apa-apa Mas. Jadi pada intinya sebenarnya kalau dari awalnya memang banyak penelitian behavior itu kan terkait dengan settingan untuk memunculkan respon gitu ya, dari ya anjing tadi, terus ada yang kucing juga, terus ada penelitian ke tikus, cuma saya lupa ilmuwan-ilmuannya gitu ya. Maka memang teori ini adalah pada intinya memunculkan respon yang kita harapkan. Intinya itu sebenarnya. Dan bagaimana cara memunculkan respon yang kita harapkan adalah dengan cara memberikan stimulus yang dapat memunculkan respon-respon tersebut. Gitu sih Mas pada intinya. Oh gitu ya. Iya. Ya mungkin saya nanti coba buat ke cewek saya deh, mana tahu nyantol gitu kan. Oke, sip Mas. Mungkin segitu aja sih Mas yang Oke. saya mau tanyain. Oke, terima kasih ya Mas ya, Mas Taufik sudah menemani saya. Iya, makasih juga Mas sudah jawab pertanyaan saya. Oke, sama-sama. Udah dengerin curhatan saya dikit. Siap Mas, gak apa-apa saya mah. Oke. Selamat siang Mas. Oke, selamat siang. Oke, sekian dari saya, Ragib Filhaq, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.